ini kok marketnya gini, ekonomi gini gitu loh. Padahal menurut kita bisa loh sebenarnya, lo masih bisa bikin something. Cuman harus tahu logikanya gimana untuk bisa besarin itu dari satu orang, 2 orang, 3 orang. Dari sisi brand itu biasanya itu ngetes kredibilitas kali ya. Lebih ke dia pasti nanya tentang case study biasanya. Sebenarnya kapan sih lu tuh worth it buat mikirin kompetitor lu? Pernah kok dulu pasti pitching-pitching awal-awal ditanya kalau ada krisis kayak gini atau gimana. Nggak ngerti, Ngibul, iya ngibul. ketahuan. Gimana sih caranya kita selama ini ngejudge market ini kalau sebenarnya ini adalah industri yang masih hijau kok? Gimana ya Sol ya caranya untuk kita bisa, tuh kan ketawa deh. Satu studio ketawa semua. Tapi yang nonton gak ngerti kenapa pada ketawa. Iya, kalian bingung kan guys kenapa openingnya bukan kayak halo selamat siang selamat pagi semuanya yang ada di kereta dimanapun itu. Karena ini tepat jam 4 sore. Iya. Ini take keempat kita. Iya. Yang pertama kita take dari jam 1:30. Jadi mati lampu, file korab, mati lampu, file korab. Iya. Ya. 2 kali. Nggak tahu ada permasalahan apa PLN terhadap listrik di Kemang ini. Tapi ya namanya juga kita kan harus tetap jalan ya. Iya. Tetap jalan dan udah meluangkan hari ini. Jadi yuk. Jadi ini udah rekaman ketiga yang gue rekam ya kan. Apa gak tahu informasinya mungkin terlalu sensitif kali ya. Iya. Gimana caranya gedein small business secara logika gitu. Master logika. Gue juga bingung gimana caranya. Ya kan. Nah tapi kita bedah ya. gue sabar aja dan gue akan coba bedah lagi gitu ya. Aman dengan aja. sangat sabar. Iya dengan sangat sabar. Balik lagi ke episode awal nih kita sharing-sharing aja. Iya. Ya, gue udah lama gak ngomong itu. Jadi ya kita sharing-sharing aja. Tapi gak apa, maksudnya yang nonton kan gak tahu tadi terjadi apa. Jadi ya harus tetap. Cerita sedikit aja. Betul. Jadi sebenarnya latar belakangnya bukan berarti Creativera sendiri itu kayak bagus banget dan harus dicontoh, enggak. Cuman maksudnya dari 2016 sampai 2026 ya. Sekarang artinya udah 10 tahun. Dan gue rasa banyak banget kayak cerita atau experience yang bisa kita share. Karena berbagai sosial media gue lihat banyak juga yang baru mulai bikin agency atau PH, creative workers lah ya. Atau juga di industri lain yang bertanya-tanya, aduh ini kok marketnya gini, ekonomi gini gitu loh. Padahal menurut kita bisa loh sebenarnya, lo masih bisa bikin something. Cuman harus tahu logikanya gimana untuk bisa besarin itu dari satu orang, 2 orang, 3 orang gitu. Oh ya tadi gue sempat mention juga di yang file korab itu. Dulu kita ngajain project dalam 1 bulan tuh bisa 2, 3. Tapi sekarang bisa puluhan gitu kan. Nah itu buat inspirasi juga. Tapi banyak company yang lain yang lebih gede bisa mungkin ratusan project, who knows gitu kan. Jadi intinya di sini kita pengen nge-breakdown apa sih ternyata yang membuat kita di Creativera tuh bisa nge-scale lah dari yang cuma 1%, 2% sampai akhirnya bisa mungkin puluhan orang gitu. Nah, baik lagi Sel, tadi gue udah cantumin, nanti dia juga cantumin di sini ada 7 chapter. Jadi nanti setiap chapternya gue akan tanya jawab lah sama lu. Karena gue rasa ketika lu bisa lulus nih dari 7 chapter ini, lu tuh kayak udah dapet gambarannya kayak, oh ya gue bisa nih nge-scale company yang gue rintis ini gitu loh. Yang pertama ini tentang lebih ke visibilitas yang kita udah pernah bahas. Cuman mungkin lebih ekstrim lagi, yaitu adalah kayak anon. Jadi kayak lu bikin suatu brand atau suatu bisnis atau bahkan lu freelance tapi gak ada yang tahu. Itu biasanya kesalahan menurut gue paling basic, tapi kadang-kadang kita gak tahu kalau itu tuh sebenarnya salah. Nah gimana kalau dari perspektif lu Sel ngejalan Creativera, gimana supaya di early stage itu tetap lu mendapatkan exposure, lu mendapatkan klien yang beli padahal lu betul-betul baru mulai gitu. Ini pertanyaan pertama yang gue udah jawab 3 kali di hari ini. Lu mau yang versi 1, 2, 3 atau yang beda lagi nih sekarang? Yang ketiga terbaik jawabannya. Yang ketiga terbaik ya. Jujur gue udah lupa itu yang ketiga gue jawab apa. Tapi menurut gue pribadi dan yang apa ya. Dari 2016 itu kita lakuin kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita agak mundur sedikit. Ya pas di zaman itu pun di 2016 dunia digital atau enggak sosmed lah ya. Sosmed. Belum segitunya dalam tanda kutip. Maksudnya kayak KOL baru bermunculan ya. Gue berani bilang gitu ya. Masih dikit KOL. Masih KOL dikit. Gak kayak sekarang. Tapi apakah KOL itu bisa match terhadap suatu perusahaan yang di service aja gitu misalnya? Enggak misalnya kayak gitu. Terus
personal branding belum ada, meta ads belum ada, benar-benar gak ada. Sebenarnya tips nomor 1 dari gue yang kita lakuin juga sebenarnya adalah visibilitas tuh terhadap circle 1 dulu sih. Kalau dari gue kayak gitu sebenarnya, circle 1 dulu, selanjutnya baru circle 2 dan akhirnya meluas lagi dari mana sih, dari word of mouth juga mau gak mau kayak gitu. Mungkin yang nonton episode-episode sebelumnya pasti kan sering lah gue sama Ogi ngomong kayak tentang klien pertama kita siapa. Kayak gitu kan, klien pertama kita tuh dari kakak kelas di Prasmul yang udah lulus terus masuk kantor mana kayak gitu. Ujung-ujungnya ketarik kayak gitu kan. Betul. Itu kenapa? Itu suatu tanpa kita sadari suatu personal branding yang lu dan gue bangun. Selama di kampus ya? Di kampus kayak yaudahlah kalau mau production itu ke Hansel atau Augie. Betul. Kayak gitu. Jadinya gitu. Jadi itu yang menjadi top of mind mereka gitu kan. Jadi menurut gue kalau kayak sekarang mungkin di detik ini menurut gue di tahun plus di tahun ini juga kita udah sering, lu juga sering lah ngomong dan lu juga ngelakuin kayak ya lu harus ngonten lah. Ya kan, konten kutip. Ngonten tuh ya oke benar, tapi yang ngonten aja belum tentu viral. Betul. Dan lain-lain gitu, effortnya susah gitu kan. Kenapa? Karena ikan di kolam itu banyak banget gitu, yang main itu tuh banyak banget gitu. Tapi gimana caranya, ya tetap aja mau gak mau emang harus lakuin effort itu sih menurut gua. Effort itu harus dilakuin 1, yang kedua ya bikin untuk sekitar lu dulu yang pertama, habis itu baru meluas. Tahu deh lu tuh kerja apa, lu jualan apa, lu bisnis apa. Kayak gitu. Jadi akan jauh lebih mudah untuk ngedeal misalnya kayak oh ya sama temen gue aja. Oh ya sama adik gue aja gitu. Itu akan jauh lebih lu lebih one step ahead dibandingkan yang benar-benar cold sebenarnya. Dari gue sih gitu. Ini tambahan dari yang kita pernah bahas tentang visibility segala macam. Gue bilang kan zaman sekarang lo harus bikin konten, harus first brand. Bener, cuman tadi yang Hansel bilang sebenarnya menurut gue pribadi itu lebih realistis. Karena kalau misalkan kita mau anggaplah bikin bisnis terus kayak mengandalkan bikin konten segala macam. Coba aja dulu karena bikin konten yang naik itu juga susah. Susah. Ya kan, gue bikin konten misalkan di manapun susah naiknya. Gak segampang yang lu pikirkan. Ya kan. Tapi yang paling penting adalah bukan cuma make sure orang tahu lu bikin apa, cuman make sure beli gak orangnya. Nah, di case kita untuk bikin orang beli paling gampang adalah dari orang yang kenal lu dulu. Betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya bukan berarti bikin konten gak penting, cuman lebih penting lagi adalah ada yang purchase apa enggak servisnya. Nah, nanti dari yang purchase awal-awal itu lu bisa mungkin dapat ide untuk dikontenin atau apa segala macam. Jadi kebalik gitu loh. Timbang konten dulu, tapi ini buktiin dulu kalau lu bisa. Dari circle yang tadi Ansel bilang, baru deh masuk ke digital gitu. Karena gue ngeliat sekarang agak content creation tuh ada di bahasanya tuh diromantisasi kali ya. Jadi kayak udah konten aja gampang gitu. Enggak, susah gitu. Kita juga bikin podcast kalau gak ada bahan-bahan di real life yang kita bahas, pasti value-nya gak akan sedalam itu kan. Setuju. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang pertama lebih ke visibility-nya harus di crack dulu. Gitu. Nah caranya gimana ya, either tadi dua, antara lu create digital content atau network offline lu gitu ya. Alhamdulillah chapter 1 selesai gitu ya. Nah sekarang ngaruhnya kedua nih berarti. Kalau misalkan udah anggaplah visibility lu udah crack, lu udah dapet. Ya klien yang cukup reguler lah gitu. Pertanyaan berikutnya kan adalah sekarang lu lebih gede sekarang kan. Kadang-kadang orang ada yang nanya kayak atau curcol di thread segala macam. Kayaknya bikin agency zaman sekarang tuh gampang banget ya orang. Jadi udah red ocean, marketnya udah jenuh segala macam kan. Bahkan ini bukan terjadi mungkin di agency atau di kreatif industri doang, tapi mungkin di berbagai lini gitu. Nah kalau dari pandangan lu apakah betul maksudnya market kita atau ngelihat market tuh udah jenuh ya? Atau sebenarnya masih banyak potential? Sebenarnya gue baca banyak sih yang nulis kayak gitu. Ada yang di LinkedIn lah, ada yang di thread. Ngebahas tentang market sekarang mungkin ya di dunia kreatif gini jenuh gitu. Tapi kalau sepenglihatan gue sebenarnya gue nggak bisa bilang jenuh sih. Emang yang main banyak aja. Betul. Emang yang main banyak aja gitu, itu satu. Yang kedua masih banyak kok yang open pitching, masih banyak kok. Betul. Iya, karena gue lebih ke maksudnya gue ngomong by data. Data dalam arti data yang kita rasain aja gitu ya. Leads tiap hari ada aja gitu. Apakah itu misalnya kayak fit in ke harga lu apa enggak? Ya belum tentu ya kan. Tapi seenggaknya kalau gue berani bilang ada kayak gitu. Ya mungkin
10 yang datang, menurut gue paling cuma 2 sampai 3 yang fit in. Sebenarnya gitu kan. Ada yang ya karena sisa ada yang Windows Shop, ada yang lain-lain lah kayak gitu. Jadi menurut gue sebenarnya kalau ditanya sekarang itu jenuh, enggak, tapi pemainnya banyak. Dengan ditambah apa? Balik ke poin 1, semua konten, semua ternama dan lain-lain gitu-gitu ya. Semakin banyak yang besar, yang kecil, studio kecil mungkin udah mulai scale up, medium to big juga gitu kan, multi main juga. Ya saingan lu bukan terkadang saingan lu nggak yang sepantaran juga sih sejujurnya menurut gue di satu project. Jadi tinggal pinter-pinter lu aja gimana. Iya, betul. Nah pertanyaan gue berikutnya adalah lebih ke kadang-kadang kita terlalu cepat ngejudge marketnya ini udah lesu, marketnya ini lagi nggak bergairah. Tapi kalau dari Creative Era kita ngeliat gitu ya, lu sama gue berdua sama yang lain juga, gimana sih caranya kita selama ini ngejudge market ini kalau sebenarnya ini adalah industri yang masih hijau kok, at least 1 dekade ke depan. Ya kalaupun ada sedikit penurunan, cuman pivot kecil, tapi nggak yang totally mati. Lu cara ngeliatnya gimana view itu? Kalau gue cara ngeliat view itu sebenarnya hampir sama kayak poin yang tadi gue iniin ke lu sih sebenarnya poin nomor 2 sebenarnya. Gue ngejudge by apa yang dirasain dan bukan apa yang dirasain malah apa yang benar-benar terjadi aja sih sebenarnya. Ya toh emang masih ada kok kerjaan. Masih ada kerjaan. Tapi gue nggak bilang kalau dengan misalnya sekarang lagi apa tren isu ekonomi lagi menuju sulit gitu banyak yang bilang gitu. Nggak ada kerjaan sama sekali. Enggak. Cut budget iya. Gue berani real itu ngomong. Berasa di yang dulu nominalnya bisa sekian, kok SOW yang sama sekarang sekian ya, kayak gitu. Kerasa. Tapi apakah itu ada kerjaannya? Ada. Ya itu udah tinggal pivot antara lu sebagai owner bisnis pinter-pinteran biz dev lu aja sebenarnya. Biz dev lu pinternya gimana? Mau main quantity, ayo. Gitu. Untuk apa? Supaya company survive. Jadinya gitu kan. Jadi dibilang nggak ada kerjaan, gue berani bilang enggak, ada kerjaan. Apakah itu ngerem budget? Ya nggak ada yang tahu. Gue sih merasanya ada yang begitu, tapi ada juga yang enggak kok. Masih oke-oke aja. Gue setuju banget. Gue ada masukan yang tentang lu jelasin tadi berhubungan sama rumah yang lu sempat mention tentang rumah. Tapi ntar dulu abis ini. Karena gue mau cerita yang tadi yang file corrupt itu. Jadi gue bilang tadi ke Hansel bahwa di Creative Era itu gue pribadi gampang banget sebenarnya untuk gue melihat apakah marketnya ini udah jenuh apa enggak. Yang pertama gue biasanya akan ngelihat kompetisi terbesar gue tuh siapa. Dan bukan di Indonesia ya. Misalkan di US gitu. Atau di mana gitu kan biasanya kreatif industrinya cenderung lebih maju. Korea gitu kan. Gue melihat apakah di sana masih ada company serupa yang gede banget dan yang pas gue lihat itu kayak gue mau berkarir kayak gitu. Kalau misalkan masih ada role model biasanya gue masih merasa kayak masih ada harapan. Cuma kalau udah mulai tumbang gue biasanya udah mulai melihat nih gila bigger player saja udah mulai begitu apalagi gue gitu kan. Nah tadi gue lanjutin lagi yang punya Hansel bahwa tadi dia bilang kan klien ada terus padahal orang bilang marketnya jenuh segala macam. Itu industri kreatif ya. Hari ini kita nge-handle nggak semua masuk sih pitchingnya tapi mungkin lebih dari 10 kali ya. Leadsnya Raja nih kalau gue tunjukin ada berapa gue gak tahu nih. Ada banyak banget lah ya. Banyak. Leadsnya Raja. Tapi gue ada satu hal yang gue bingung dari industri lain misalkan. Orang bilang sulit ekonomi segala macam. Hansel nih kemana lagi lihat-lihat rumah. Iya kan? Iya. Ada lihat rumah. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Gila. Lihat, iya benar. Gila rumahnya harganya sekian gitu kan. Terus kayak wah udahlah. Maksudnya nanti aja tanya-tanya dulu aja. Lagian rumah segini siapa sih yang mau beli buru-buru ya kan. 3 bulan jebret abis. Gak nyampe 3 bulan. Gue sama Hansel langsung bingung gila orang tuh banyak banget yang punya duit ya. Kayak gitu jadi gue bingung. Kayak apa yang orang kasih tahu ini susah nih pada ngakatin. Tapi kayak in real life. Konsumsi tinggi banget masih. Tapi di apa ya mungkin di segmen tertentu gitu. Di segmen tertentu gue juga bingung sih. Itu tuh kemarin pas gue ngeliat. Dari satu klaster tuh 40 rumah gue ingat. 40 rumah pas gue survei itu sisa 12. Ya kan 3 bulan lalu tuh yang gue cerita lu. Gue langsung kirim foto ke lu. Sisa kita tenis minggu ini sisa 2. Dan unit yang gue mau udah gak ada. Ya udah. Tapi ya gue merasa kayak wih ternyata di harga sekian yang katanya ekonomi susah. Wah cepet juga ya gitu. Jadi ya bingung juga. Betul. Nah itu yang gue kadang-kadang juga bingung ya. Orang-orang yang mungkin bilang kayak gitu. Karena gini, ya syukur-syukur sampai sekarang kita sih untuk kerjaan di kreatif industri belum merasakan kayak ada penurunan demand gitu loh. Penurunan budget pasti ada. Cuman gak pernah tuh yang kayak
bener-bener totally nol, nggak ada kerjaan sama sekali gitu loh. Gitu sih. Jadi mungkin kalau misalkan itu terjadi, bisa jadi salahnya bukan di marketnya. Bisa jadi mungkin kita mainnya salah kamar gitu loh. Bisa jadi kan gitu. Itu paling chapter kedua ini lah ya. Capek ya. Tentang market gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu cepat untuk ngejudge marketnya gini, marketnya gitu. Padahal bisa jadi kitanya sendiri aja atau company kita yang salah. Betul. Strategi, salah kamar. Nah itu ngaruh juga ke chapter berikutnya nih, yang poin berikutnya. Which is gue mau ngebahas sedikit tentang kompetitor. Karena sedikit banyak kan kompetitor pasti mempengaruhi market share lu, mempengaruhi pergerakan lu. Tapi sebenarnya kapan sih atau di titik apa sih sebenarnya lu tuh worth it buat mikirin kompetitor lu? Ada beberapa stage yang menurut gua itu too soon untuk lu ngejudge kayak, atau bukan ngejudge lah, lu compare lu sama kompetitor. Karena kalau misalkan lu detik itu lu hilang, bodoh-bodoh kompetitor lu, teman lu aja kayak nggak tahu kalau misalkan. Iya nyadarnya enggak. Jadi kadang-kadang kita suka nge-overestimate apa yang kita build kan. Nah di titik apa setelah kita bisa consider kompetitor itu adalah sebagai ya ancaman lah. Sebenarnya kalau gue boleh jujur nih, kita 10 tahun nggak ada apa ya, gue melihat kompetitor itu bukan menjadi suatu rutinitas. Kayak untuk kayak dia ngapain ya. Kita nggak sengaja gitu ya. Iya nggak ada gitu sama sekali. Yang pertama adalah gue ngecek kompetitor itu paling baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu lebih ke karena gue pengen tahu servisnya dia masih sama atau nggak dia udah punya lini bisnis baru. Kalau dia punya lini bisnis baru, kita bisa ngelakuin juga apa enggak, kayak gitu kan. Untuk apa sebenarnya, kenapa? Karena bisa jadi ya gue malu lagi belum melek terhadap itu aja. Betul. Gitu kan. Tapi kalau dia bisa ngelakuin dan ternyata works, jadi jatuhnya lebih untuk belajar aja sih. Oh ternyata bisa ya kita monetize dari sini. Dari B, dari C, dari D kayak gitu. Bukan hanya yang sekarang aja kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, gue melihat analisa kompetitor lebih ke karena ini doang sih. Biasanya kalau lagi pitching, kita tahu lah saingan kita siapa aja gitu misalnya ya, dari 5 agency. Oh si A itu sangat powerful terhadap traffic. Betul. Gitu. Si B, tadi misalnya A traffic community gitu misalnya. Yang B, ini udah agency terkenal banget sama dia jago ads kayak gitu. Berarti gue tahu dengan apa kebutuhan si pitching ini, si klien ini kebutuhannya apa, ya kita coba fulfill untuk ngelawan mereka juga. Ngelawan si tadilah si traffic itu sama ya si untuk nge-fulfill apa yang klien butuhin sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk mempertajam deck doang sih. Untuk nge-fill the gap aja kan. Supaya nggak compete di ranah yang mungkin kompetitor lu lebih jago. Betul, karena orang beberapa kali kok, maksudnya kita pitching misalnya kita nggak jago di soal community gitu, di community base. Misalnya kita nggak jago terhadap itu. Kita bisa maju dengan idea, kita jujur, oke gue gak kuat di community base, tapi gue punya plan ini. Karena ini akan jauh lebih works, bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Ya bisa aja tuh menang. Betul. Dan ternyata menang. Kan gitu. Jadi ya belum tentu dia udah mastering di situ, lu gak usah sok ngejilat lu mastering di situ juga. Benar. Gitu. Daripada udah deal ternyata gak bisa, nama lu jelek. Betul. Tadi gue ngomong sebenarnya di obrolan kita yang sebelumnya, gue bilang bahwa kadang-kadang di early stage kita tuh selalu ngelihat kompetitor tuh yang nomor 1, 2, 3-nya kan. Tapi kita lupa kita tuh lagi main di dunia yang berbeda. Nah sekarang Creative Era misalkan main di kolam A gitu ya. Tapi kita tahu kan ada way bigger companies daripada kita yang main di kolam lain gitu loh. Tapi kita berdua gak pernah even consider mereka tuh ada. Betul. Karena kita sadar bahwa kita tuh gamenya beda, size kita beda banget. Kita berapa puluh orang misalkan, tapi mereka udah misalkan ratusan ribuan orang. Client base mereka beda juga. Jadi kalau misalkan gue compete sama mereka, apapun yang gue mau squad tenaga, gue pasti akan kalah, udah pasti. Karena kalah capital dan lain-lain kan. Sedangkan yang gue tadi bilang ke lu juga adalah, kita tuh gak apa-apa untuk main di serpihan-serpihan dari industri kita. Gue sama Hansel juga bikin Creative Era, bukan siapa-siapa, bukan influencer, bukan apa. Kita mungkin bikin konten baru-baru ini. Baru dapat traction, gue bikin konten baru-baru ini. Awalnya bukan siapa-siapa kan. Tapi mungkin ini sedikit kayak motivasi kecil kali ya buat teman-teman creative workers yang mungkin masih kecil juga. Kita tuh main di serpihan-serpihan dari bigger players itu juga tetap bisa mengubah hidup lu gitu. Gue sama Hansel tuh main di industri kreatif dan kita tuh dulu gak pernah dapat project-project yang tier A mungkin baru belakangan ini kan. Tapi di awal-awal itu kita dapat project-project yang
skala itu bukan divisi atau TVC. Iya. Skala itu konten lo, Iya, bikin iya, konten. betul. Tapi lu dengan ngerjain itu ya, dengan skala lu juga, itu benar-benar bisa berubah. Betul. Dari 1, 2, 3 orang bisa 10. Nah maksud gue self awareness itu yang kadang-kadang menurut gue newcomers jarang punya. Iya. Karena mereka melihat kayak anjir Kreativera. Aimingnya langsung itu kan. Betul. Iya. Augie misalkan ngelihat kayak anjir VaynerMedia ngerjain iklan di Super Bowl. Gue pengen susah gue bikin iklan di apa ya. Misalkan di Asian Games saya susah misalkan. Iya. Mau Super Bowl lagi. Betul. Jadi udah beda banget mainnya. Jadi fokus aja ke apa yang depan mata. Karena itu bisa. Serpihan tuh juga bisa gitu loh. Bikin lu gede gitu. Nah terus berikutnya adalah anggaplah kompetitor udah clear lah ya. Lu udah apa namanya. Oke terakhir deh tentang kompetitor. Tadi lu sempat mention di section sebelumnya. Maksudnya rekaman sebelumnya yang pas korap. Ketika kita compete sama kompetitor kita harus bisa punya something yang beda. Misalkan dari segi hook tadi kan. Makanya gue tanya lagi karena menurut gue tuh baru. Apa effort Kreativera untuk bisa ngehook si calon brandnya supaya kita ada pembedanya. Dibandingin sama agensi lain sebagai contoh. Oke. Sebenarnya kalau dari kita yang lu udah sebutin di episode sebelumnya. Lu mau jual Porto terus-terusan itu balik lagi ke selera gitu. Yeah. Maksudnya kayak apa yang kita buat pun itu ada kok gitu maksudnya yang komen kayak enggak jelek ini enggak bagus ini divisi apa gitu-gitu kan. Yeah. Tapi kan lu gak tahu juga di dalamnya kenapa itu video bisa jadi seperti itu. Kayak gitu. Ada banyak ego yang di dalam situ gitu loh. Maksudnya kayak idealisme juga. Idealisme di dalam situ si klien Marco maunya gini tapi PR maunya gini nanti tiba-tiba di route mau begini gitu-gitu lah. Intinya itu kan harus kesepakatan dari banyak pihak dan banyak mata gitu kan sebenarnya. Untuk ngejudge oke ini kita approve dan jalan kayak gitu. Yang pasti yang dari kita itu adalah all about the process aja sih sebenarnya. Proses dan tentang manajemen aja. Project management yang sangat-sangat dijual dalam arti pasti mulus kayak gitu. Itu udah pasti mulus. Yang kedua easy way to contact. Betul. Kayak gitu karena untuk ngeproses leads aja itu kita menjadi suatu KPI untuk fast respon kan. Fast respon luar biasa. Gimana pun caranya kalau emang itu chat ya kalau bisa hari itu juga. Sorry tapi jangan dites please banget capek. Ada yang pernah email tes. Ini gue ngomong di sini ya. Ada yang email tes lagi gak akan gue balas kalau bukan tentang kerjaan. Gila lu ngetes ke email gila. Ngetes. Emang fast respon gitu kan. Enggak. Jangan kayak gitu. Nah cuman ya sorry kalau misalnya mungkin ada yang masih merasa lama gitu ya sebenarnya. Tapi percayalah kita lebih cepat dari agensi lain. Sebenarnya kayak gitu. Tapi itu pasti ada sesuatu kalau nggak emang lagi full load dan lain-lain gitu ya. Tapi sebisa mungkin itu menjadi suatu KPI yang harus dan SOP gitu betul. Yang harus dilakuin gitu. Jadi buat portofolio itu adalah selera sih menurut gua. Tapi kalau tentang proses menurut gua kita berani diadu. Berani. Gue berani diadu kalau itu. Gue tambah sedikit ya tentang Hansel tadi. Mungkin ada yang bingung kok hook atau ke pembeda malah ke proses. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus di outputnya atau di produknya kan. Misalkan kayak anggaplah lu video production company atau design studio. Kadang-kadang kita terlalu fokusnya lebih ke hasil desain gue tuh kayak gimana. Video gue dengan teknologi yang setinggi planet Mars. Tapi sebenarnya apakah itu yang benar-benar klien lu butuhkan? Nah selama ini kita ngelihat selalu kayak problem dari kayak klien-klien kita, dari manajemennya, dari usernya. Apa sih sebenarnya kayak struggle yang mereka lakukan? Kadang-kadang bukan konsep terbagus yang dipilih, tapi adalah manajemen yang paling smooth biasanya yang dipilih. Sebagai contoh misalkan kita pernah ngerjain, nih gue spill dikit ya, gak apa deh gitu. Ya gak apa deh, gue spill dikit deh. Kita tuh pernah, jangan namanya lah. Kita pernah ngerjain institution negara. Dan bukan negara Indonesia. Negara Jerman, ya kan. Sekarang lagi Australia nih. Orientasi mereka bukan ke konsep yang terlalu gila-gilaan atau harga yang murah-murahan. Tapi seberapa bisa kita offer manajemen tim yang paling proper kan. Betul. Dia gak terlalu peduli portfolio kita. Tapi selama dia bisa yakin bahwa Kreativera punya manajemen tim, account eksekutif yang proper. Nah ini baru dipilih. Gitu loh. Jadi kadang-kadang gak apa-apa, Kreativera juga gak akuin kita punya video paling bagus atau punya kreatif paling keren, gak juga. Tapi ya kita fokus aja gara-gara gue masalah mungkin basisnya manajemen, makanya kita lebih fokusin ke prosesnya gitu. Itu latar belakangnya. Tadi kita ngebahas kompetitor. Sekarang sebenarnya ada lanjutan lagi di chapter 4, yaitu adalah sebenarnya ke proof. Karena lu nge-create deck sebagus apapun, lu nge-analyze kompetitor lu sebagus apapun. Oh ya by the way, kompetitor kita gak pernah anggap sebagai musuh ya. Selalu kolaborasi gitu. Kita senang juga kok kalau di sub. Kita kemarin abis kerja bareng sama Good Stuff, ya kan.
Dan kita seneng banget, baik-baik semua. Anyway, tentang proof ini adalah kita harus bisa tunjukin bahwa kita ini beneran terbukti bisa ngedeliver apa yang kita ucapkan. Iya. That's why makanya itu pengaruh ke marketing material atau konten yang lu bikin juga. Kayak gini misalkan gue ngomong sama Hansel tentang manajemen. Ya harus bisa dibuktikan. Iya. Ketika lu tanya ke pas clients kita bener gak sih sebenarnya gitu kan. Nah itu paling penting. Nah tapi dari perspektif brand misalkan, lu sebagai user brand misalkan, apa sih yang lu lihat ketika lu nge-pitch suatu agency atau industri apapun untuk bisa menilai apakah si company ini beneran sesuai sama yang dia omongin apa enggak? Biasanya kriterianya apa? Oke. Sepengalaman gue sih sebenarnya, sepengalaman gue sih sebenarnya dari sisi brand itu biasanya itu mau tahu, jadi kayak apa ya, ngetes kredibilitas kali ya. Iya. Ngetes kredibilitas dan pengalaman itu lebih ke dia pasti nanya tentang case study biasanya. Case study, oke. Case study yang pas kita tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Yang kalau A gimana, kalau B gimana, C gimana, D gimana gitu. Karena sebenarnya menurut gue jujur aja kita pernah kok dulu pasti pitching awal-awal ditanya kalau ada krisis kayak gini atau kalau ada emergency gini kita gimana? Ngibul. Iya ngibul. Ketahuan. Ngibul itu ketahuan. Makanya kita gak menang zaman itu. Iya, gitu. Iya kan? Jadi kayak udahlah. Pasti orang brand gitu kan. Iya. Udahlah Mas Augie. Dia itu ngibul itu Ya, gitu kan. gak apa-apa Mas, udah gak apa-apa Gak gitu. apa-apa Mas. Udah gak usah terlalu berusaha. Nah, sebenarnya itu pasti kelihatan lah. Lu emang bener udah pernah ngelakuin apa enggak gitu. Bener. Jadi menurut gua nggak semua tentang portofolio aja sih, tapi tentang lu tuh jujur. Kita sering banget kok kita jujur misalnya kayak kita melakukan kesalahan di project apa, itu kita bawa case study menjadi suatu yang kita present juga sebenarnya. Jadi maksudnya adalah ketika ini klien baru, kita udah pernah kok ngalamin ini, terus outcome-nya kita nge-solve-nya seperti ini. Benar. Kayak gitu. Percayalah itu si bapak dan ibu head markomnya akan jauh lebih appreciate lu. Iya. Dibandingkan lu berasa kayak, atau enggak lu menceritakan success story doang. Benar. Karena sebenarnya itu pun menurut gua success story kok. Iya. Karena udah pasti akan ada suatu problem. Iya. Kayak gitu. Misalnya kayak gini deh. Retainer kita salah satunya gitu ya. Lu pasti inget deh. Retainer salah satunya itu cerita lah, iya agensi yang dulu gini gitu. Sedangkan dari awal dia cerita aja kita udah pasti lu berpikiran sama kayak gue deh. Menurut gue, maksudnya kita pasti pas denger itu kayak yang kita gak mungkin sih ngelakuin kesalahan itu. Iya. Orang kita begini gitu kan. Tapi kita ada kesalahan gak? Ada. Tapi Beda kan lagi. Beda lagi gitu. Ya mungkin si agensi lama itu gak tahu ya dia ngelakuin apa enggak. Tapi gue udah pasti, gue berani promise untuk yang agensi lama itu gue gak akan ngulangin itu. Itu satu. Tapi kalau ada masalah baru ya gimana caranya gue bisa solve itu. Betul. Gitu. Masalah gak akan pernah hilang, pasti ada terus. Betul. Setiap project pasti ada hiccupsnya. Yang penting nextnya gimana cara perbaikinya gitu loh. Iya. Tapi kita ada aja yang perfect 100% ada aja. Cuman ya mostly pasti ada. Betul. Naik turunnya. Nah tadi Hansel bilang tentang experience. Kalau misalnya kita nge-pitch sesuatu untuk nge-proof sesuatu. Biasanya kan kita will do everything. Atau menghalalkan segala cara. Untuk dapetin projectnya. Cuman kalau misalkan lu tidak jujur. Itu tuh kelihatan, bener kan? Nah, cuman sebenarnya good newsnya juga sih. Good newsnya bahwa kadang-kadang nggak semua klien atau calon klien lo itu mau nge-hire lo itu based on your experience doang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan dari yang segmen proof barusan, yaitu adalah ke mengidentifikasi siapa sebenarnya buyer lo. Kayak gitu. Jadi kalau di Creative Era ini, gue share sedikit ya, mungkin banyak yang lain udah tahu juga. Ada tipe buyer yang memang tuh ngedesain sesuatu mau beli dari lo itu based on harga doang. Jadi mereka logical banget gitu. Tapi ada juga yang pure emotional buyer. Jadi biasanya mereka udah kenal lo, mereka menunggu-nunggu kapan ya momen bisa kerjasama, kesampean. Nah itu biasanya emotional buyer. Nah biasanya untuk para players yang belum punya experience, logical buyer itu adalah target lo. Betul. Ya kan? Jadi udah gak usah terlalu belaga misalkan kayak nge-brand sana sini. Goalnya adalah dapetin dulu ya projectnya. Kayak gitu kan, dapat cash, dari sana lu bisa nge-build portfolio, bikin konten dan lain-lain. Nah dari pengalaman kita, apa sih definisinya biasanya kayak orang yang mau nge-hire lu, tapi sebenarnya ini logical buyer nih. Cuman mau dari harga aja, logical. Sebenarnya kelihatan sih itu sebenarnya. Kalau dari gue tuh ngeliatnya dari biasanya ya, ini biasanya dan sepengalaman saya. Itu
biasanya pitchingnya tidak terstruktur. Iya. Biasanya gitu tuh Gi. Tidak terstruktur dalam arti misalnya terkadang pun juga sering, misalnya satu lah bisa jadi deck briefnya gak jelas. Iya. Yang kedua dia agak ngeras tuh biasanya minta quotationnya. Iya, yang penting harganya cepet. Yang penting harga dulu deh kayak gitu. Iya, Pokoknya harga dulu kayak di pasar deh lu pokoknya. Intinya baru kontak pagi, siang kasih brief, mengharapkan besok gitu. Iya. Udah langsung ada penawaran harga gitu kan. Biasanya sih yang kayak gitu tentang itu biasanya logical buyer sih. Iya. Dan itu pasti akan ada Q&A lah sama representatif brandnya gitu ya. Betul. Terkadang tuh udah kelihatan sih, misalnya kayak kelihatannya itu kalau dari gue ngebacanya kayak jawabnya seadanya, textbook gitu yang kayak menjawab dengan tidak menjawab. Iya. Ngerti kan kayak gitu maksudnya menjawab dengan tidak menjawab, intinya kayak ya lu botela dulu lah, deknya lah intinya kayak gitu. Karena kenapa menurut gue itu tipikal yang semua tentang harga satu. Kalau udah deal barulah kita diskusi lagi aja deh. Konsepnya kan kayak gimana gitu. Pikir ulang lagi deh, akan ada meeting ulang gitu. Jadi gue ngeliatnya dari situ sih. Gue tahu jawabannya. Kalau misalkan kita nanya, Mas, misalkan Mas Hansel, Mas ini nih kayak gini, beneran Mas kayak gini. Jawabannya adalah, ya boleh Mas diajukan saya dulu. Iya gitu. Dia juga langsung kayak pengen ada belakangnya. Abis ya Mas bisa diajukan saja dulu. Pasti kan agensi yang paling tahu. Iya. Tapi abis itu ntar, nggak Mas kita gini maunya gini. Iya. Maksudnya kalau udah deal, masuk kerjaan, intinya dia juga tahu kok. Iya. Maunya apa. Iya. Anyway ini bukan, tadi gue bilang disclaimer ini bukan membeda-bedakan bahwa oh ini yang jelek ini yang bagus. Iya enggak ini ada. cuman bener-bener ngemilah bahwa ada loh maksudnya buyer yang tipenya tuh emosi decide decision making prosesnya sama ada yang logical gitu. Jadi kalau misalnya lu gak bisa bedain antara dua ini ya apa ya mungkin winning rate-nya ya kecil jadinya. Betul. Nah sekarang kebalikannya yang emotional. Ini rata-rata behaviornya kayak gimana sih kayak gitu. Dan rata-rata kan mungkin ini gak terjadi di semua brand ya. Ya Creative Era punya cukup privilege karena mungkin beberapa udah pernah nonton podcastnya, pernah kenal sama lu atau kenal sama gue. Jadi kayak udah tahu duluan sehingga ada bias tuh di sana gitu kan. Nah tipenya biasanya gimana soalnya yang kita dapat kalau klien yang mau hire kita tapi fokusnya lebih ke quality kali ya diadunya. Oke. Keterbalikannya sih sebenarnya biasanya. Itu by pitching terstruktur. Itu menurut gue biasanya ya kayak kontak, minta kredensial, dari situ dia masih eliminasi lagi. Apakah kita bisa masuk ke undang pitching apa enggak gitu kan. Ketika masuk pitching pun pasti itu deck brief mereka tuh benar-benar detail biasanya. Detail benar-benar lu udah bisa tanpa dia jelasin pun gue bisa baca decknya doang. Gue bisa tahu sebenarnya mau lu tuh apa. Kayak gitu maksudnya. Intinya goal lu tuh apa sih sebenarnya itu biasanya tertera dengan jelas sih gitu. Nggak yang ngawang. Biasanya kayak gitu. Itu satu. Yang kedua ya rata-rata ada sih budget plafonnya. Karena ya setiap divisi pasti ada budgetnya kan tiap tahun sebenarnya. Jadi udah dan per project itu udah tahu lah kayak gimana. Itu udah pasti. Sama yang kedua sama yang ketiga ya keterbalikan yang kayak tadi tuh pasti. Kalau ketika lu tanya misalnya tentang key point dari misalnya produk ini kayak gitu. Dia akan rela untuk ngeceritain lu tentang this product. Wah storytelling. Iya, kenapa? Karena supaya lu bisa nyiapin strategi sesuai. Betul. Iya kan? Karena jadinya kayak gitu. Betul. Tapi kalau yang tadi keterbalikan pasti kayak ya yaudah ini intinya ya biru aja mas. Iya, di-explore aja, di-explore. Iya, di-explore aja nanti ada kok di website kita ada di di website kita ada. Iya, jadi pasti kenapa kayak gitu? Karena gue tahu objektif dari representatif person tersebut pingin lu bener-bener kenal with this brand. Akhirnya lo akan bisa riset dan menyiapkan strategi yang jauh-jauh lebih baik sih. Iya, gue sangat setuju. Nah, topik podcast ini kan sebenarnya nge-scale dari kecil jadi gede secara logika kan. Ini kita udah sampai di chapter yang ke 5 tadi kan. Jadi kayak emotional jadi define itu. Tapi sebenarnya belum selesai karena ketika lo udah bisa define itu, lanjutannya lagi adalah yang gue rasakan adalah lu harus bisa membuat suatu marketing activity di company itu sendiri ya ke audiens yang tepat. Kadang-kadang kan kita as an agency atau ya marketing agency suka ngerjain project buat brand. Tapi lu sendiri gak bisa nge-market gitu kan. Banyak orang yang nanya ke gue, Gi dengan lu bikin podcast kayak gini apakah bisa nge-attract klien? Oh jelas bisa gitu kan. Nah, cuman mungkin runtutannya di reverse engineer-nya gimana sih kira-kira? Apa yang kita lakukan ini kok bisa ya ujung-ujungnya mendapatkan
calon klien lah, bukan klien deh, calon aja udah cukup gitu kan. Sehingga mungkin banyak players di luar sana yang bisa apa ya, quote unquote niru gitu, atau kayak kita juga nggak original kan, maksudnya kita pasti terinspirasi supaya orang bisa terinspired buat bikin antara konten kah atau marketing activity yang bisa mendatangkan klien gitu. Oke, sebenarnya kalau dari kita kan kita nggak hanya nge-showcase tentang portofolio aja ya. Iya. Cara nge-showcase portofolio aja kita benar-benar kasih apa ya, yang kita showcase itu adalah kayak tadi poin awal sebenarnya tentang prosesnya kan sebenarnya. Jadi kayak si klien atau yang jatuhnya kan sekarang gini deh, audiensnya tuh ada dua. Iya. Calon klien sama sesama pemain. Sesama pemain. Ya kan? Iya. Ya kita mencoba membuka dan membedah aja sih sebenarnya untuk result si Porto ini, kasih tahu prosesnya ya terbuka aja. Jadi dan itu pun salah satu konten yang works kan. Iya. Itu konten yang works, algoritmanya oke, view-nya so far selalu oke. Iya. Kenapa? Karena kita terbuka aja menurut gua menjadi suatu POV, ya tidak ada suatu kerahasiaan juga. Iya, gitu. iya, Dalam arti ya transparansi aja, kita cara ngerjainnya gini nih, ini begini gitu. Betul. Ya mungkin baik calon klien malah happy, tapi kalau players pasti ada yang, kok gini sih ngerjainnya, kok begini. Ya gak masalah, tapi ya ini cara gua dan 10 tahun kita tetap jalan kok. Betul. Gitu. Intinya kita harus bisa mengkomunikasikannya itu tuh apa ya, bedain sama yang konten strategik ini dari gua sih. Sama konten yang sifatnya itu buat awareness atau buat massa. Iya. Nah, karena tuh menurut gue beda banget. Konten yang strategik kita dulu bilang, Creative Era suka ngebedah project kan. Kenapa? Karena itu bahasa klien kita. Iya. Kalau misalnya kita nge-share sesuatu outputnya doang, gak ada yang paham. Ya sesama player saya, gitu kan. Tapi klien tuh pengen tahu ini tuh prosesnya gimana. Iya. Budgetnya berapa, terus kayak syutingnya gimana prosesnya. Makanya kita breakdown itu kan di carousel post apa segala macam. Sehingga itu menurut gue strategic post tuh. Iya. Nah cuman kalau kita nge-post itu doang, gak akan bisa eksis sebenarnya. Betul. Karena kita gak bisa dapetin viral momennya karena Iya. konten itu kan gak terlalu naik kan. Sehingga effort gue adalah ya sama lu adalah bikin activity atau konten yang masanya banyak which is buat players. Kayak misalkan podcast ini kan kebanyakan sebenarnya yang nonton sesama players, business owners, aspiring business owners atau profesional atau apapun lah. Betul. Gitu kan. Nih 50-40 ribuan subscribers ini. Tapi sebenarnya podcast ini tuh ngebantu apa ya, Creative Era tuh namanya jadi ke permukaan. Iya. Nah gara-gara ada permukaan sehingga orang jadi kepo nih apaan. Iya. Dari orang yang kepo ini apaan 10%-nya klien gitu. Betul. Itu sebenarnya. Jadi kita gak terlalu ngetargetin kan. Iya. Tapi ya ternyata surprisingly Works. karena tujuannya adalah gimana caranya bikin lo jadi visible aja itu dulu. Iya, setuju. Nah gitu kan. Jadi gak usah terlalu sok-sok nargetin dulu. Yang penting lo bikin gimana dikenal dulu aja. Gitu. Itu yang masalah targeting ya. Jadi belum tentu bikin konten tuh targetnya harus benar spesifik banget. Iya. Karena kalau spesifik banget tapi gak ada yang nonton juga. Menurut kita ya. Iya. Jadi kurang ada dampaknya. Nah ini sebenarnya poin yang bukan lumayan bahkan ini salah satu yang paling penting ya. Ini adalah poin yang terakhir. Asik. Gila kan? Akhirnya selesai juga nih episode. By the way ini episode menurut gue lumayan mahal ya. Karena gue lumayan lumayan guarantee kayaknya ini gak ada sih yang lumayan ngebahas ini. Harusnya. Karena gue gak nyari dari ChatGPT, gue gak nyari dari konten creator lain. Gue bener-bener kayak apa ya. Lu pikirin banget. Gue pikir aja di mobil gitu kayak. Apa ya gitu kan. Gue tahu sih ini OG-nya lu banget. OG parah sih. Nah jadi yang terakhir ini adalah which is yang telah kita lakuin juga. Bahwa lu harus bisa mengukur segala metrik. Metriknya dalam bentuk apapun bisa jumlah leads yang datang tapi yang deal berapa persen. Bisa kayak misalkan kayak average. Misalkan lu punya klien social media. Average-nya kontraknya berapa lama. Ada yang 6 bulan. Terus kalau misalkan ada yang cabut karena apa. Itu tuh mesti tahu. Ya kan. Karena kalau misalkan lu gak tahu ya. Kedepannya lu akan kayak tebak-tebakan terus lu kayak gak punya data. Iya. Kayak gitu. Mungkin yang gue tanyain ke lu lebih ke ini kali ya. Kira-kira soal di Creative Era matrix atau kayak aspek-aspek apa aja sih yang kita data gitu ya. Sehingga di kemudian hari kayak kita tahu apa yang harus kita lakuin. Oke. Gitu. Ini terhadap klien atau terhadap? Sebenarnya terhadap bisnis sih. Terhadap bisnis ya? Terhadap bisnis apapun sih. Kalau terhadap bisnis, bilang lah kalau gue ngomong, nanti mungkin lu bisa tambahin kali Iya ya. ya pasti. Kalau dari klien sebenarnya
Gue nggak tahu ya, mungkin kalau di sini agency owner atau studio owner, designer yang lainnya pun yang sejenis merasakan atau enggak. Tapi gue sih merasa kita mengalami masa di mana misalnya yang kayak dulu tuh ngedeal sosmed gampang banget, ya kan? Gampang banget. Terus SOE nggak segimana pun juga by quote kayak gitu. Tapi terus nanti next stage-nya adalah klien tersebut semakin besar, akhirnya mereka membuat internal team untuk sosmed. Jadi mungkin yang di sub tuh hanya production yang high value yang doang berat, gitu ya, yang berat baru mereka nge-sub gitu. Terus tiba-tiba ada sekarang fase menurut gue berapa tahun belakangan ini mereka udah punya internal tapi mereka tetap agency juga. Double. Iya. Oke. Yang gue rasain kayak gitu ya sekarang jadinya. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Tapi itu memang ya beda tergantung scale bisnisnya sih. Iya. Cuman kalau dari gue dari 3 fase itu aja, gue selalu pingin tahu sih reasonnya tuh misalnya kayak kenapa lu repurchase, kenapa lu lanjut kontrak, kenapa lu jadinya ke internal. Udah ada internal tapi lu masih pakai agency. Terus gue mau tahu juga kayak misalnya lu dari 6 bulan terus lu extend atau lu nggak lanjut pun. Itu karena apa? Kayak gitu. Itu yang selalu gue coba evaluate sih. Ada yang mungkin reasonnya karena ya mungkin bisnisnya lagi nggak baik, ya mau nggak mau dia harus cut cost kayak gitu kan. Tapi ada juga yang kayak memang mau coba agency lain untuk refreshment dan kita selalu ya enggak kenapa-napa dengan itu karena kayak ya mungkin yang kita bisa kasih outputnya seperti ini, mungkin ada yang bisa lebih perform atau enggak ya, mungkin yang bisa underperform dibandingkan kita gitu kan. Jadi segala sesuatunya itu pasti gue mencoba selalu tanya sih reason why-nya apa. Ada ya banyak sih yang gak jawab juga kayak gitu. Tapi kalau jawab pun menjadi suatu evaluasi untuk kita aja sih. Kalau gue kayak kita pun juga kalau habis syutingan gede kan pasti selalu ada evaluasi kan sebenarnya. Benar. Ya walaupun itu misalnya smooth, ya udah kita untuk kita kumpul evaluasi pasti di dalam smooth itu ada aja kok yang nggak smooth. Iya pasti. Ya kan pasti ada problem, ya udah untuk solve itu. Ya mungkin kalau itu smooth ya kita evaluasinya nggak terlalu lama paling. Cuma untuk nge-recap doang atau enggak jatuhnya untuk appreciate tim. Ya kan untuk kayak oke ini project smooth banget gitu. Gue setuju sih. Lu perspektifnya lumayan dalam sih ya. Maksudnya nggak yang kayak terlalu data yang kayak gue ekspektasi kalau di gue tuh mikirnya kan data numbers banget. Kalau lu lebih kayak data yang sifatnya tuh lebih dalam daripada sekedar angka gitu. Kalau yang gue rasa gitu loh. Gue tambahin dikit aja kali ya buat terakhir. Gue ternyata lebih merhatiin belakangan ini adalah jumlah leads yang masuk. Jadi kan itu kan mempengaruhi revenue yang kita potensi dapatkan kan. Sama yang kedua adalah berapa dari leads yang masuk itu actually beneran kerjasama. Karena menurut gue ketika kita bisa nge-crack itu, mau ngedouble atau mau nge-triple revenue tuh udah tinggal masalah sampelnya doang berarti. Karena lu, maksud gue berarti lu udah tahu gimana cara datengin leads yang sebanyak itu. Dan misalkan hit rate-nya dari 10%, 20%. Berarti kan lu udah nge-crack tuh kenapa. Nah gue sih ngerasa in business ketika lu udah bisa nge-crack masalah sales, wah kayaknya lu semuanya bisa diselesaikan sih menurut gue. Sebenarnya kalau yang dari lo omongin gue juga menilai terhadap itu, tapi mungkin gue gak tahu sih, mungkin lo belum sampein aja atau enggak, tapi kalau dari gue ngelihat juga sih. Karena ya maksudnya gue gak bisa kayak gini deh, minggu lalu leads yang masuk berapa? Seminggu hampir 60 leads yang masuk tuh sekitar seminggu sampai 1,5 minggu. Tapi kan ada aja yang fitin, ada yang enggak kan sebenarnya. Jadi kayak itu terkadang masih gue eliminate lagi. Tapi misalnya contohnya kita pitching yang di Kuningan pagi-pagi, insurance, gue ingat. Insurance itu nggak menang. Bukan nggak menang ternyata. Awalnya gue pikir nggak menang kan, proyeknya nggak jadi jalan. Ya kan. Jadi kayak terus apakah itu win rate kita jadi turun? Menurut gue itu nggak bisa di suatu proof. Gitu. Jadi ya itu yang gue pilah-pilah tuh kalau kayak gitu. Tapi kecuali memang udah bener nih, udah ada pengumumannya, oke lu nggak menang, oke baru dari itu ke jawaban gue yang pertama ya gue akan evaluasi. Setuju. Oke deh kalau gitu. Oke. Gila akhirnya ini berhasil bikin podcast. Akhirnya podcast ini berhasil. Semoga view-nya mantap. Really appreciate kalau banyak yang nonton, banyak yang komen. Kalau yang nonton komen lah. Sumpah lu komen aja. Makasih mas gitu kayak atau kayak emoticonnya gak apa-apa. Gila 1 episode dari 1:30 sampai jam 5. Nice. Oke. Kalau gitu udah. Bye.